Saudara-saudari yang terkasih, saya akan menyampaikan dua hal penting dalam minggu ketiga pertemuan bulan Kitab Suci Nasional 2020 dengan tema mendengarkan sabda Tuhan dalam situasi COVID-19 di dalam pertemuan keluarga. Dua hal itu, yang pertama kita mendengarkan bacaan Injil Matius bab 20 ayat 1 sampai dengan 16a. Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan surga seperti seorang tuan yang mencari para pekerja di kebun anggurnya. Sejak pagi ia mendapatkan pekerja. Pada jam 9 ia juga mendapatkan pekerja. Pada jam 12 juga mendapatkan pekerja untuk di kebun anggurnya. Pada jam 3 sore, demikian juga pada jam 5. Semua pekerja yang dipanggilnya untuk bekerja di kebun anggurnya mendapatkan upah sesuai perjanjian kesepakatan dari si pemilik kebun anggur itu sebanyak 1 dinar sehari. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kunci yang utama adalah bahwa 1 dinar sehari. Namun persoalannya dari kesepakatan itu ada yang iri, ada yang cemburu, ada pula yang tidak suka dengan 1 dinar sehari dengan para pekerja yang masuk dalam waktu yang berbeda. Dari sisi Allah ini mau mengungkapkan bahwa betapa besar kasih Allah, karunia Allah untuk semua orang. Orang diperkenankan untuk merasakan kerajaan surga. Jadi itu adalah otoritas dari Allah sendiri untuk memberikan 1 dinar sehari. Kasih karunia tidak boleh membuat kita iri, cemburu, dan dendam kepada siapapun. Mungkin dari sisi manusiawi ini tidak adil, tetapi dari sisi Allah ini mau mengungkapkan bahwa semua diundang di dalam kerajaan surga. Di poin pertama itu, dan juga di poin pertama ini mau menegaskan kepada kita sekalian, saudara-saudariku yang terkasih, bekerja pertama-tama itu untuk kemuliaan Allah, berpartisipasi dengan Allah. Yang kedua, bekerja untuk kesejahteraan hidup bersama. Yang ketiga, orang bekerja adalah untuk kehidupan keluarganya. Baru sesudah 3 hal itu untuk diri kita sendiri. Nah, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saudara-saudariku yang terkasih, ada 2 hal pula yang mau disampaikan dalam pertemuan yang ketiga mendengarkan sabda Tuhan, antara kisah penciptaan, alam semesta, manusia, dan bagaimana kita menghadapi dalam situasi yang memprihatinkan pandemi COVID-19. Yang pertama, tentang kisah penciptaan di bab 1. Allah menciptakan alam semesta. Sesudah itu manusia. Di bab kedua itu kisahnya hampir sama, namun Allah menciptakan manusia lebih dahulu, baru bumi dan segala isinya. Bab 1 dan bab 2 ini mau menegaskan juga bahwa manusia mendapatkan kedudukan penting di hati Allah, yaitu supaya manusia juga bekerja sama, berpartisipasi di dalam karya penciptaan Tuhan, merawat, memelihara, serta melestarikannya. Nah, betapa penting manusia, betapa penting kita sebagai orang beriman untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan alam semesta. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian
kita mengetahui jika kita berhadapan dengan situasi bencana, jika kita berhadapan dengan situasi pandemi atau wabah seperti ini, maka justru kita sebagai pribadi ciptaan Allah, sebagai mahkota ciptaan yang diberi pikiran, yang diberi hati, dan juga diberi kehendak bebas untuk mencintai Allah dan mencintai sesama, justru ini menggambarkan kita secitra dengan Allah. Kita punya kesadaran Allah Sang Pencipta dan kita ciptaan. Kita punya kesadaran Allah tak terbatas dan kita terbatas. Kita punya kesadaran bahwa kita diciptakan baik adanya. Semua alam semesta ini baik. Tumbuh-tumbuhan, hewan, langit, bumi itu diciptakan baik adanya. Dan manusia amatlah baik secitra dengan Allah. Nah, ciptaan yang baik ini tidaklah sesempurna yang kita pikirkan. Kita punya keterbatasan, maka di dalam situasi keterbatasan, kalaupun toh dalam COVID-19 kita semua prihatin, kita merasa sedih, kita merasa sakit. Kalau kita tidak terbatas, kita bisa mengantisipasi. Namun kalau kita terbatas, justru kita tidak lari, tetapi justru menghadapi ini bersama-sama, bekerja, bergotong royong untuk memaknai ini semua sebagai gerakan bersama untuk keselamatan kita semua. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kesadaran diri bahwa kita ini terbatas dan tidak sempurna justru mengajak kita untuk menjaga, merawat, dan melestarikan alam ini. Dan juga kita menjaga, merawat, serta melestarikan hidup persaudaraan kita. Bukannya saling mengeluh, bukannya saling menuduh, bukannya saling membenci, tetapi kita bersama-sama untuk mencari jalan terbaik. Dengan keterbatasan kita, tetap mencari jalan yang terbaik. Itulah yang dikehendaki oleh Allah. Bukan saling menyalahkan, bukan saling menuduh. Mari kita di dalam bulan Kitab Suci Nasional 2020 ini, kita bersama-sama di dalam karya ciptaan kita ini mendapatkan tempat di hati Tuhan. Justru kita saling menguatkan. Saudara-saudari, semoga refleksi, permenungan, dan juga kita melihat bersama, membangun kesadaran bersama, saling membantu satu sama lain. Semoga pendalaman Kitab Suci Nasional, mendengarkan sabda Tuhan bersama keluarga dalam situasi COVID-19 ini semakin menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.